Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa jami'i ashabihi. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah para jamaah rahmat Allah, puji syukur pada Allah di malam hari ini ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Allah berikan kita begitu banyak ya kenikmatan ya, nikmat sehat, nikmat panjang umur ya. Dan paling penting adalah nikmat iman dan Islam. Karena nikmat iman dan Islam kita semuanya bisa berkumpul di majelis ilmu ini, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalankan salah satu kewajiban kita, yakni talabul ilmi ya. Semoga dengan ilmu ya yang kita pelajari, ilmu yang setiap minggu kita duduk bersama untuk belajar bersama-sama ya. Untuk kita pelajari bacaan dan isi kandungannya. Semoga ini semuanya menjadi syafaat untuk kita pada hari kiamat nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat salam kita ya kita ya sampaikan ya pada sosok yang ya basyarun wa laisa kal basyari ya, manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya ya. Satu sosok yang telah mengeluarkan manusia minadh dhulumati ilan nur ya, menuju dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang ya. Senantiasa menuntun, menunjukkan manusia ya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala ya. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah rahmati Allah, kita lanjutkan sekarang masuk ayat ke-94 dari surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah ayat ke-94 ya. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas. Khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Wallahu alimun
بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita terjemahkan. Ketikan kosakata sudah tidak terjemahkan. Ya, kosakata yang telah berwarna hitam. Ada kul, apa kul? Katakanlah in, apa in? Jika, ya. Kemudian ada kanat. Kanat ini ya, dia adalah atau hanya di sini adalah saja. Karena nanti disebutkan dianya itu adalah darul akhirah. Nah, itu ya. Adalah ya. Jadi kata kerjanya. Lakum, apa lakum? Bagi kalian, jika ada ya, jika adalah itu bagi kalian. Apa adalah itu? Adalah darul akhirah. Dar, apa dar artinya? Kampung. Nah, makanya kita nanti harus pulang kampung, Pak. Pulang kampungnya kemana? Iya, akhiratnya kemana tuh? Karena ada dua, surga neraka. Surga? Iya. Kan pulang kampung ya. Asalnya dari surga. Ya. Kalau nyasarnya ke neraka ini gimana ini? Orang dulunya di surga. Ya. Jadi kejauhan. Aja adoh-adoh ya. Kampung akhirat ya, darul akhirah ya, kampung akhirat. Jika adalah kampung akhirat itu bagi kalian, kata Allah gitu ya. Nah, ini nanti kaliannya ini siapa nih gitu ya? Kaliannya ini siapa? Indallahi, sudah hitam apa indallahi? Di sisi Allah ya. Nah, kosakata baru khalisah. Khalisah artinya khusus, spesial, Pak. Martabak khusus ya. Apa khalisah artinya? Khusus. Di sini ta'ar marbuta untuk kampung akhirat ya. Jadi kampung akhirat itu khusus ya. Min dunin nasi, min dari duni apa selain an-nasi manusia. Ini sudah hitam. Jadi di sini ada dar dan khalisah, dan yang terakhir fatamanna. Tamannau ya, tamanna ya tamanna artinya berharap ya. Ini kata perintah, mengharapkan, berarti harapkanlah atau berharaplah. Tamannau, fatamannau, maka kalian berharaplah. Apa fatamannau? Nah, ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab huruf fa ini termasuk dalam namanya jawab syarat, Pak. Ya, ada ditandai dengan beberapa ciri ya. Ada in itu jika. Jika itu masuk ke dalam huruf syarat. Ya, berarti ya syaratnya ini mereka menganggap kampung akhirat itu khusus gitu. Maka jawab syarat fa. Ya. Jadi kalau kita ambil contoh bahasa Indonesia gini. Jika
kamu bersungguh-sungguh. Nah itu tuh. Kata jika itu namanya huruf ya. Syaratnya yang mana? Bersungguh jika yang jadi syaratnya itu bersungguh-sungguhnya. Maka jawab syaratnya apa? Maka gitu ya, kamu akan berhasil. Nah, itu kalau dalam bahasa Arab ada seperti itu, Pak, ya. Ada in. Ini termasuk dalam huruf syarat. Ya, huruf yang dijadikan untuk persyaratan gitu ya. Syaratnya kamu sukses itu berhasil atau apa? Bersungguh. Nah, ya. Maka biasanya kita tuh ada jawab. Nah, sama kan? Nah, itu bahasa Arab sama. Jika kamu bersungguh-sungguh, maka kamu sukses. Nah, itu. Jika, ini ada jikanya. Ini namanya syarat huruf ya. Jadi huruf fa ini bisa dimasukkan ke dalam sebagai huruf jawab. Jawab syarat. Jawab syaratnya apa? Tamannaul mauta. Kalian berharaplah al mauta mati, kematian. Ya. Kan enak, Pak. Mereka mengklaim kampung akhirat itu khusus, surga itu khusus untuk mereka. Mati aja. Mati masuk surga kan. Enaknya kan gitu. Cuma ya namanya ya umniyah, angan-angan ya. Coba kita ulangi dulu ya. Qul, katakanlah in, jika kanat adalah lakum bagi kalian ad-darul akhirah, kampung akhirat, indallahi di sisi Allah, khalisatan khusus ya, khusus untuk kalian, min dunin nas, dari selain manusia ya. Nah, jadi kayak macam orang baru kawin ya. Nah, dunia serasa milik berdua, yang lain ngontrak gitu ya, selain manusia. Dari selain manusia. Fatamannaul mauta, maka kalian berharaplah mati atau kematian. Jika, kata Allah ini jika loh ya, kuntum, kalian adalah shodiqin, orang-orang yang benar. Ini klaimnya siapa? Klaimnya orang Yahudi gitu ya. Surga itu khusus untuk kami ya, yang lain neraka deh. Ya, sekali lagi, qul in kanat lakum darul akhirah indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannaul maut, kematian. In kuntum adalah shodiqin, orang-orang yang benar. Ya, sama-sama terjemahkan. Katakanlah jika adalah bagi kalian kampung akhirat di sisi Allah khusus dari, maka kalian matian. Jika yang benar, kamu kalau benar silahkan marap mati aja, mati masuk kan gitu, enak. Ya. Ya namanya ngaku-ngaku boleh aja, Pak. Ya. Makanya di situ in kuntum shodiqin, jika kamu atau kalian adalah orang. Nah, kalau kamu ucapanmu itu benar, gitu. Ya. Ngaku doang ya bebas ya. Ya silahkan yang mau coba. Katakanlah jika adalah bagi kalian kampung akhirat di sisi Allah khusus dari selain manusia, maka kalian berharaplah kematian. Jika kalian adalah orang-orang yang benar. Nah, orang-orang yang benar dalam perkataannya ya. Silahkan, ada lagi?
sisi Allah khusus dari selain manusia, maka berharaplah kematian tidak kalian orang-orang yang benar, ya. Nah, Allah tegaskan lagi, kata Allah walan, wa apa, wa dan lan. Ini sudah hitam apa lan? Apa masih ingat lan? Tidak akan. Ya, tadi sudah bahasa Arabnya berharap itu mengharapkan tamanna. Ya, tamanna, ya tamanna, ya. Jadi kata kerja lampaunya tamanna, ya. Ya. Tamanna ini ya. Ya tamanna. Ya. Ya taman. Nah, gini ya. Maka fi'il amarnya dibuang ya-nya, jadi baca pendek, Pak. Jadi bahasa Arabnya berharaplah kamu gitu ya. Tamanna gini. Tamanna gitu ya. Makanya di sini ada wawu untuk jamak ya. Ya taman, asalnya ya taman naunahu ya. Ya taman naunahu. Tamanna ya tamanna. Berharap atau mengharapkan. Dan tidak akan ya taman nauhu, ya. Mereka mengharapkan apa ya taman nau? Mereka mengharapkan nyanya kembali kemana? Kepada kematian. Kata Allah, walai yatamannauhu, dan tidak akan mereka mengharapkannya. Mengharapkan apa? Mengharapkan mati. Ya, abadan. Apa abadan artinya? Selamanya. Ya. Karena tahu, itu ya. Mereka tidak akan mengharapkan mati selamanya. Coba diulang, walan. Dan tidak akan yatamannauhu, mereka mengharapkannya abadan, selamanya. Kenapa tidak mau mengharapkan mati itu? Karena kata Allah, dengan apa yang qaddamat berbuat, ya, berbuat aidihim, tangan-tangan mereka, dengan apa yang tangan-tangan mereka perbuat, gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab, ingat ya, sekali lagi saya jelaskan, kedudukan kalimat itu lebih mendahulukan predikat dari subjek. Maka aidihim, aid ini jamak dari apa, Pak? Aidun jamak dari yad. Ya, apa yadun artinya? Tangan. Yadun, yadani atau yadain, ya, ini namanya jamak taksir ya. Jadi aidun. Yadullah fauqa aidihim. Ya, ini satu. Kalau dua yadani, ya, yadani aidun, ya. Tangan-tangan, ya. Qaddamat ini artinya berbuat, ya. Wallahu, dan alimun bidzalimin, dengan orang-orang yang zalim. Kita ulangi ya, orang-orang yang aniaya. Diulangi, walan, dan tidak akan yatamannauhu, mereka mengharapkannya abadan, selamanya. Kenapa? Dengan apa yang qaddamat berbuat aidihim, tangan-tangan mereka. Ya, jangan dirubah artinya diperbuat, beda lagi. Karena di sini kata kerjanya kata kerja aktif, bukan kata kerja pas. Kalau di Quran terjemah umum biasanya diganti itu kalimatnya. Disebabkan oleh, gitu ya. Dengan karena atau dengan sebab, karena, gitu ya. Diperbuat oleh tangan-tangan mereka, gitu ya. Itu nggak bisa. Kalau kita lagi belajar seperti ini,
Jangan merubah kata kerja aktif menjadi pasif, walaupun tujuannya sama untuk memberikan pemahaman, ya, supaya kita lurus belajarnya. Kalau yang aktif selamanya kita aktifkan aktif, terjemahkan aktif gitu ya. Nah kalau pasif kan kemarin rumusnya sudah ya, masih ingat? Masih ingat nggak? Nasoro, nusiro, kataba, kutiba gitu ya. Nah, kan seperti itu ya. Nah, qaddamat, apa artinya qaddamat? Berbuat, aidihim, tangan-tangan mereka ya. Karena di sini kata kerjanya qaddamat untuk muannats ya. Karena di situ bentuk kata bendanya jamak, Pak. Ya. Aidihim ya. Aid itu jamak. Sehingga kata kerja itu menyesuaikan. Ya, kalau dalam bahasa Arab, Pak, kaidahnya setiap isim yang bentuknya jamak itu nanti kategorinya menjadi isim muannats. Ya. Walaupun bentuk tunggalnya laki-laki, mudzakkar. Ya. Itu nanti ya. Sekali lagi, walan. Tidak akan yatamannauhu abadan, selamanya. Bima qaddamat aidihim, tangan-tangan mereka. Wallahu alimun bil zalimin, orang-orang yang aniaya. Coba sama-sama kita terjemahkan. Dan tidak akan mengharapkannya selamanya dengan apa yang berbuat tangan-tangan mereka, ya, malah mengetahui dengan ya aniaya ya. Dipahami ya, walaupun diartikan diperbuat oleh tangan-tangan mereka, tapi kita artikan tetap di sini kata kerja aktif ya, bukan pasif. Kita lanjut dulu satu ayat lagi. Wa dan la ini ya, la. Ya. Ini di sini masuknya ke dalam lam taukid ya. Masuk ke dalam fi'il mudhari. Sungguh, ya. Kemudian di sini ada tajida, wajada yajidu. Ini kosakata baru. Ya. Asalnya dibaca tajidu ya. Ini kalau kita dengar kalimatnya sering nih, manjada. Apa? Apa arti wajada itu, Pak? Oh, berhasil berarti ya. Berarti wajada artinya berhasil. Hah? Jadanya? Manjada. Apa tuh wajada artinya? Wajada. Ya. Ini lebih tepat artinya mendapati. Mendapati ya. Makanya kalau kita artikan menjadda, siapa yang jadda dia bersungguh-sungguh, wajada itu jawab syarat namanya. Syarat ada jawab syarat. Isim syaratnya man. Siapa yang bersungguh-sungguh di saya dia akan mendapati yang dia sungguhkan. Kan gitu maknanya. Cuma perluasan mana ya bebas. Siapa yang bersungguh-sungguh sukses. Siapa yang bersungguh-sungguh berhasil. Nah, itu perluasan makna terserah. Ya. Hanya kalimatnya wajada yajidu artinya apa? Mendapati. Ini di sini nih, perhatikan nih. Asalnya dibaca tajidu ya, karena di sini bersambung dengan nun taukid namanya. Tajidu apa artinya? Kalau yajidu dia mendapati. Kalau kamu ya Anita. Apa? Ayo coba. Hah? Iya, jadi yajidu ini Pak, dia mendapati. Saya mendapati apa bahasa Arabnya? Apa Anita ajidu ya Pak Diman ya. Kamu apa kamu? Tajidu. Kami. Nah, nanti di Quran banyak nih Pak. Kalimat ini diingat ya. Wajada yajidu. Ya, banyak ayatnya nanti ya.
Wajada yajidu. Ini kalau fi'il mudhari'nya yajidu. Saya mendapati ajidu. Kamu mendapati tajidu. Kami Anita. Masih ingat Anita? Nah, hamzah, nun, ya, dan ta. Di sini berarti tajidu, ya asalnya tajidu ya. Apa artinya tajidu? Artinya tadi siapa yang mendapati? Kamu, ya. Nah, bersambung dengan nun taukid sehingga tajidu, ya. Tajidu kan gini. Tajidu. Nah, ketika dia bersambung dengan huruf nun, ya, nunnya namanya nun taukid. Nah, dibaca tajidan, nah, gitu. Apa arti nun taukid ini? Apa sungguh-sungguh ya, sekali-kali ya? Benar-benar boleh tuh. Kalau terjemahnya benar-benar, sungguh-sungguh, sekali-kali boleh. Berarti wa dan la, sungguh, tajidanna, kamu benar-benar apa? Mendapati. Ya, mendapati hum, merekanya siapa? Nah, ini orang yang berharap, ya, kampung akhirat itu khusus untuk mereka orang Yahudi, ya. Nah, coba diulang, wa dan la, sungguh, tajidannahum, kamu benar-benar mendapati mereka. Itu fungsi huruf nun taukid ya, untuk menguatkan kata kerja. Saya besok akan datang ya, kan gitu. Saya besok benar-benar akan datang. Nah, itu untuk menguatkan kata kerja, menguatkan, taukid ya, bukan tauhid ya. Nah, taukid, takkid, ya, taukid, ya, fungsinya untuk memperkuat. Ini kan kata kerja nih, mendapati. Nah, kita kuatkan dengan nun, namanya nun taukid, ya. Nunnya cirinya apa? Bertasydid ya cirinya ya. Ada nun bertasydid tuh di belakang kata kerja. Ini selalu ada di belakang kata kerja, terletak sesudah kata kerja, ya. Coba ada yang ayatnya masyhur ini, Pak. La in syakartum. Ah, itu sama tuh. La azidanna. Itu kan? La azidannakum. Nah, itu sama. Nah, ini kurang lebih sama, malah ada lamnya tuh. La azidanna. Ya. Nun taukid. Coba diulangi. Wala tajidannahum. Ya, dan sungguh benar-benar atau kamu benar-benar mendapati mereka. Wahai Muhammad, gitu ya. Allah ingatkan kepada Nabi Muhammad, sungguh kamu benar-benar akan mendapati mereka. Ya, akan menemukan mereka, gitu ya. Ahrason nas, ahroso itu paling tamak. Ya, namanya isim tafdil, Pak. Kabir itu besar. Kalau yang paling besar, maha besar, akbar. Ya, haris itu serakah, tamak. Hirsun, maka ahros itu paling tamak. Ahroson nas, manusia paling serakah. Ya, kita ini ngaji harus serakah, Pak. Ngaji harus serakah. Nah, boleh ya? Oh, bukan boleh lagi, wajib serakah. Kalau dalam hal menuntut ilmu. Oh, kalau nggak serakah gimana, Pak? Yaudah, saya yang penting bisa baca Quran aja deh, ya, nggak perlu belajar sholat. Nah, ya, nah itu kalau orang yang belajar nggak serakah, ya binasa. Iya kan? Ngaji itu, belajar itu, menuntut ilmu harus serakah.
Kalau di dunia nggak boleh. Ya. Ahrason nas. Apa ahrason nas artinya? Manusia paling tamak, paling serakah. Ya. Ala hayatin, atas kehidupan, atas kehidupan di dunia ini. Ya, nggak heran lah ya, orang Yahudi itu mendominasi. Nah, orang yang Yahudi nggak kaya semuanya orang Yahudi. Ya, ekonomi, ya. Wa minal ladzina asyraku dan min dari ya alladzina asyraku orang-orang yang mereka musyrik. Ya. Ya, paling serakah, bahkan lebih serakah gitu maksudnya dari orang-orang musyrik, ya. Coba diulangi. Wala tajidannahum, kamu mendapati mereka ahrasan nasi, manusianya dulu, Pak. Nah, gitu ya, kalau bahasa Arab kan gitu. Khair itu paling baik, manusia, annas manusia. Berarti bahasa Arabnya manusia paling baik apa? Khairun nasi, kan gitu. Manusia paling baik. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Bukan paling baik manusia. Tinggal dibalik aja, Pak. Manusia paling berarti ahrasun nasi, manusia paling tamak, gitu ya. Kita langsung sesuaikan saja ya. Ala hayatin, atas kehidupan. Wa minal ladzina asyraku, dan dari orang-orang musyrik. Ya, maksudnya bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik, ya. Ya, silakan. Coba. Ya. Dan sungguh benar-benar kamu mendapati mereka manusia paling tamak atas kehidupan dan dari orang-orang mereka musyrik, ya. Silakan, ada lagi? Ya. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling tamak atas kehidupan dan dari orang-orang musyrik, ya. Ingat ya, itu kosakata baru, wajada yajidu, ya. Ingat, manjada wajada. Ya, berarti wajada artinya apa? Berhasil. Sungguh-sungguh itu jadanya, Pak. Ya, manjada wajada itu jawab syarat tuh. Jadda wajada, ya. Lanjutkan yawaddu, kosakata baru ini. Wadda yawaddu, ingat ya, saya tulis kata kerja lampaunya. Yawaddu itu artinya ingin. Ingin yang sangat. Wadda, kalau saya ingin apa bahasa Arabnya? Saya ingin Anita apa? Tinggal diganti Anita gimana? Ya, awaddu. Kami ingin. Kamu ingin? Tawaddu. Bukan tawaddu, ya. Tawaddu. Ya. Tawaddu kan tawadu rendah hati, bukan itu tawaddu. Ini tawaddu. Beda. Ya. Ingin, kata Allah, ingin. Siapa yang ingin? Ahaduhum. Tiap mereka. Ahad itu per orang, seseorang. Maksudnya tiap-tiap mereka, ya, seseorang mereka. Ahad itu kan orang, Pak, perorangan, ya. Berarti masing-masing mereka, gitu maksudnya, ya. Kalau di kamus seorang, ya, karena memang satu orang itu ahad, ya. Itu maksudnya tiap orang. Tiap orang dari mereka, ya, itu ingin. Ya, coba diulang. Yawaddu apa? Ingin. Ahaduhum.
Nah, seseorang atau boleh ganti, seseorang itu kan satu orang ahad. Ya. Nah, satu kan ahad satu tuh. Ya. Berarti maksudnya tiap orang, tiap-tiap orang. Gitu ya. Atau masing-masing lah kita ganti artinya ya. Masing-masing hum mereka. Masing-masing itu kan tiap orang maksudnya, Pak. Lau apa lau? Jikalau. Kosakata baru ini banyak hari ini ya. Yu'ammaru, dia diberi umur. Ya, memberi umur bahasa Arabnya ammara yu'ammiru. Ini kemarin udah belajar ya. Kata kerja aktif dan pasif. Memberi umur bahasa Arabnya ammara. Ada orang namanya mu'ammar, orang yang diberi umur. Ya. Ammara atau tidak hanya memberi umur artinya ya, mengurus. Ya, makanya disebut ta'mir. Ammara yu'ammiru, ya. Artinya ini memberi umur ya. Memberi umur. Coba kalau diberi umur kata kerja lampaunya apa? Ammaro jadi masih ingat enggak? Nasoro, nusiro, kataba, kutiba. Kalau ammaro apa? Ummiro. Yu'ammaru jadi yu'ammiru jadi udah dikasih tahu tadi. Ya, yu'ammar ini. Ya. Iya. Ini kurang ini, malah salah ini. Yu maksudnya ya, ammaro yu'ammiru ya. Memberi umur berarti yu'ammaru artinya dia diberi umur. Coba diulangi. Yawaddu ingin, ahaduhum tiap-tiap mereka, jika lau yu'ammaru dia dianya ke ahad ya. Dia bisa diberi umur alfa 1000 sanatin alfa sana 1000 alfa maret ya, ribuan jumlahnya Pak Diman, ribuan ya, alfa maret ya, udah bener tuh ya, doanya orang yang bikin nama supaya Maretnya beribu-ribu dikasih nama alfa. Alfa dinar ya, 1000 dinar ya. Alfa apa artinya alfa? 1000 sanatin tahun. Alfa sanah 1000 tahun. Ya. Alfu, alfa, alfi bisa ya. Tidak mesti alfa saja. Kalau kita kan alfa kan absen. Alfa ya. Ya. Coba diulangi. Yawaddu ingin, ahaduhum tiap-tiap mereka. Ya, tiap-tiap mereka atau tiap-tiap dari mereka. Jikalau yu'ammaru dia diberi umur alfasanatin 1000 tahun. Ada orang usianya 1000 tahun, Pak. Orang sekarang nggak ada, ya. Nabi Adam. Di Arab itu 1000 paling banyak. Ya? 1000 itu paling banyak. Apanya tuh? Bahasa Arab. Apanya? Jumlah? Kalau Islam itu kan seperti 1000 bulan. Oh iya. Karena nggak ada bilangan lebih daripada 1000. Ya sebetul. Hanya ada, cuma memang kalau dalam Al-Quran patokannya yang paling banyak itu ribuan memang. Iya, iya, min alfi syahrin ya. Ya, iya betul. Kalau untuk nominal ya, sebetulnya walaupun dalam bahasa Arab ada miliun, juta gitu ya, ada biliun, miliar, tapi memang tidak akan kita temukan dalam Al-Quran. Jadi jumlah itu hanya ribuan. Ya, ribuan itu kan berjumlah-jumlah juga Pak. Alfun, alfani, ada kalau dalam Al-Quran itu ya alafun,
ada lagi ulufun. Nah itu beda lagi ketentuannya. Alaf itu nanti digunakan untuk sampai 10.000 plus berarti uluf gitu. Itu kalau dalam bahasa Arab ya. Jadi 1.000 beribu-ribu itu kan beribu-ribunya berapa? 10.000 alaf, 10.000 ke bawah, 10.000 ke atas uluf. Nah, itu kan tetap dari kata alfun, artinya 1.000 ya. Nah, silahkan ya Wadu mencoba. Ya, ingin ya seseorang mereka atau tiap-tiap boleh ya. Jikalau dia diberi umur 1.000 tahun. 1.000 tahun. Jadi tiap-tiap orang Yahudi itu pengennya kalau bisa hidupnya lama, Pak. Ya, kalau disuruh perang makanya kabur terus, takut mati. Ya. Kalau bisa hidupnya 1.000 tahun. Ya. 1.000 tahun Pak Haji. Ayo silakan, ada lagi? Ingin tiap-tiap dari mereka jikalau dia berumur 1.000 tahun. Mau 1.000 tahun Pak Diman? Orang yang paling tua di Indonesia apa pengennya? Pengen mati. Nunggu mati nggak mati-mati ya. Sing mati cucune ya. Anaknya mati, dianya nggak mati-mati. Ada tuh di Jawa, Pak. 100 berapa tahun? 20 atau berapa? Hah? 90-an ya. Pengen apa, Pak? Pengen mati ya. Jangan. Ini pengen mati doang, dia doang tuh. Orang pengen apa? Ya, apa namanya? Iya, menurut perkiraan manusia, ya ada di surat surat Sajdah ya. Ya, kita lanjut dulu, bukan lagi bahasa hari ini. Wa dan ya, wa itu bisa artinya dan, bisa artinya padahal, Pak. Kalau yang artinya padahal namanya wauhal. Waw apa namanya? Wauhal. Kalau yang artinya dan itu namanya waw atof. Ya, huruf atof itu untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat berikut. Nah, tapi kalau wauhal itu namanya untuk menjelaskan keadaan. Hal itu ke bahasa kita. Bagaimana halnya? Maksudnya bagaimana keadaannya kan gitu. Hal itu keadaan, ya. Sehingga diartikan waw hal itu artinya padahal bisa ya. Ini memperkaya kosakata saja. Jadi wa itu tidak baku artinya apa? Dan. Ya, bisa artinya apa tadi? Padahal. Gampang. Kalau saya sebutkan waw hal, padahal kan hal padahal. Tinggal namahin padanya di depan. Ya. Waw hal apa waw hal? Padahal. Padahal apa ma? Tidak. Huwa apa huwa artinya? Dia. Dia ini bukan ganti-ganti untuk orang saja ya. Dia itu maksudnya ya, walaupun di sini kembali ke ahad gitu ya. Dia padahal dia ahad tadi bimuzahzih, ini kosakata baru muzahzih. Muzahzih itu sebetulnya terambil dari kata menggeser, Pak. Zahzaha yuzahzihu artinya menggeser, gitu ya. Nah, makanya orang bilang geser dong dikit, zahzih qalil, zahzih qalil, geser dikit, serkit, gitu ya. Zahzih, zahzih. Muzahzih ini isim mafa'il. Artinya ya asal katanya menggeser ya, asal katanya. Hanya di sini diartikan dengan menghindarkan. Ya, yang menghindarkan. Apa artinya muzahzih? Ya. Betul di kamus apa artinya? Ya? Menghindarkan betul kan? Muzahzih. Ya. Umur 1.000 tahun itu kata Allah padahal tidaklah bisa untuk menghindarkannya
ya, muzahzihihi bi dengan, ya, muzahzihihi yang menghindarkannya, minal azabi dari siksa. Ya, umur 1000 tahun belum tentu bisa menghindarkan dari siksa. Ayyu'ammaro, bahwa yu'ammaro dia diberi umur, ya. Tidak ada jaminan usia panjang itu terhindar dari siksa. Ya. Buat apa, Pak? Usia panjang, ya, tapi mudorotnya banyak untuk manusia lain, ya. Ya, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu, ya. Coba diulang. Wama, wa, dan ma, tidak. Huwa, dia, bimuzahzihihi, dengan menghindarkannya, minal azabi dari, ayyu'ammaro, bahwa dia diberi umur. Wallahu basirun, maha melihat, bima, apa yang ya'malun, mereka kerjakan, ya. Baik, ya, sekarang kita ulangi, ya, para jemaah, dari awal saya bacakan berkata, ya. Nanti silahkan langsung saja diterjemahkan. Nah, kalimatnya nanti merangkai sendiri bisa, ya. Wala tajidannahum, mendapati mereka, ahrasan nasi, paling tamak, paling serakah, paling rakus, ala hayatin, wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum, masing-masing mereka, tiap-tiap dari mereka, lau, jikalau sekiranya, yu'ammaru, dia diberi umur, alfasanatin, 1000 tahun, wama, dan tidak, atau padahal tidak, huwa, ia, bimuzahzihihi, yang menghindarkannya, minal azabi, dari siksa. Ayyu'ammaro, bahwa dia diberi umur. Wallahu basirun bima ya'malun, apa yang mereka kerjakan, ya. Alhamdulillah hari ini cukup panjang. Nah, ini memang kosakata hari ini cukup banyak, ya. Ingat, wajada yajidu, sekali lagi apa artinya wajada yajidu? Man jadda wajada. Nah, bukan sungguh-sungguh, Pak. Jaddanya itu sungguh-sungguh. Ya, man jadda. Nah, wajada itu fi'il madhi, Pak. Yajidunya fi'il mudhari. Wajadanya wawnya bukan wawudan, ya. Memang itu satu kata, wajada. Ya, man jadda wajada. Wajadtumuhum, kan ada tuh, ya. Wajadtumuhum, kalian dapati mereka, ya. Kemudian ada ahros dari kata hirsun, ketamakan. Sifatnya itu tamak, bahasa Arabnya hirsun. Hirsun, ya. Kata Sayyidina Ali, orang yang mencari ilmu harus punya 6 hal, ya. Zakain, kecerdasan. Wahirsin, sifat tamak. Wastibarin, sabar. Bulghah, biaya. Irsyad di ustad, petunjuk dari guru. Tuliz zaman, lamanya waktu belajar. Nah, jadi harus ada 6 hal, termasuk hirsun. Hirsun artinya sifat tamak, sifat serakah itu wajib ada pada, ya, para penuntut ilmu. Kalau kita nggak tamak, repot, Pak. Ya, baru belajar, saya udah bisa baca, ngapain belajar lagi? Ya, biasanya orang sedikit ilmu, makanya bener, tong kosong nyaring bunyinya.
Orang sedikit ilmu itu berisik, Pak. Orang yang banyak ilmu banyaknya diem. Karena orang lihat nggak kunut bener, ya. Yang kunut bener, hanya diem. Ya. Orang yang sedikit ilmu berisik. Kunut disebut bid'ah, ya. Yang nggak kunut salah. Ya. Karena orang banyak ilmu itu, ya. Kalau yang sedikit ilmunya berisik, ya. Jadi harus punya rasa tamak, ya. Baik ya, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.